Ngapain kamu nyuruh orang ini untuk nyari Diandra? Apa kamu lupa perbuatan dia terhadap kakak kamu sendiri? Lo jujur sama gue. Lo bener ketemu sama perempuan itu lagi? Sekali-sekali percaya sama aku, kenapa? Ya udah, kamu serahin amplop itu. Aku udah bilang, nggak ada yang boleh lihat dokumen ini selain aku. Ada alasannya kenapa gue cari info tentang dia. Gue buat itu semua demi lo. Pit, asal lo tahu ya, tujuan gue sekarang cuma satu. Gue pengen ngancurin Diandra. Kenapa aku dengar kayak ada yang panggil Dimitri? Anak sekecil itu harus merasakan penyakit yang begitu berat. Ya Tuhan, kasihan sekali. Seandainya aku bisa membantunya. Freya menderita leukemia. Freya? Freya? Nak? Freya? Dek, bangun dek. Freya? Kamu gak apa-apa? Dimitri? Dimitri? Jangan sebut nama saya. Saya gak pernah kenal sama kamu. Diandra, iya? Pak Jordan menyuruh kamu untuk ke ruangannya. Ya udah, makasih ya. Berarti oke ya, kita pakai media televisi, radio. Setuju sih gue kalau itu. Masuk. Permisi, Pak. Bapak panggil saya, ada yang bisa saya bantu, Pak? Diandra, sesuai yang pernah saya sampaikan sama kamu, kalau kamu akan saya libatkan di kerjasama saya dan Pak Dimitri. Kerjasama antar perusahaan travel, ya. Tapi, kendali akan lebih banyak di Pak Dimitri. Iya, Pak. Saya kasih kamu tugas pertama ya. Pak Dimitri butuh beberapa data yang bisa kamu kumpulkan. Yang pertama soal hotel. Hotel ini dari bintang 1 sampai bintang 5 di seluruh Indonesia ya. Baik, Pak. Mulai dari low season sampai high season. Artinya dari Januari sampai Desember mungkin. Terus yang kedua, soal beberapa kota besar harus kamu jabarkan beserta dengan semua pariwisata-pariwisatanya. Tunggu dulu. Bukan hanya itu aja, saya juga butuh seluruh roadmap dari tempat wisatanya menuju ke hotel.
yang ada, kemudian roadmap dari bandara menuju ke tempat wisata, beserta tempat hotelnya juga. Dan kamu kumpulkan semua data restoran, kafe, bar yang ada di sekitar sana, beserta dengan menu yang mereka punya, dan juga review dari sosial media, mau itu reviewnya positif, mau negatif, semua masukin aja. Dan yang terakhir, kamu cari juga data-data tempat kesenian tradisional yang ada di setiap daerah, di setiap kotanya. Dan seluruh seniman yang terlibat di dalamnya siapa aja. Dan yang paling penting saya minta semua itu selesai hari ini juga. Maksudnya semuanya hari ini, Pak? Kenapa? Kamu nggak sanggup? Hah? Oh, enggak, Pak. Bukan yang gitu. Ini kan maksudnya data yang dibutuhkan cukup banyak. Terus beberapa juga sangat detail, Pak. Jadi saya butuh waktu lebih, Pak. Nggak mungkin cuman hari ini langsung beres, Pak. Belum apa-apa udah banyak alasan. Bilang aja kalau emang kamu nggak sanggup. Bro, apa kata gue? Emang nggak kompeten. Lo masih mau mempertahankan karyawan kayak gini? Ini kalau gue jadi lo ya, gue punya karyawan kayak gini, gue pecat. Saya coba selesain hari ini, Pak. Tolong jangan pecat saya. Dim, sepertinya kamu sengaja ngerendahin aku. Tapi aku harus buktiin ke kamu kalau aku pasti mampu. Pak, saya coba selesaikan hari ini, Pak. Nah, gitu dong, Di. Bagus. Ya udah terus, kenapa masih di sini? Kerjain dong. Iya, baik. Saya kalau gitu ke meja saya dulu, Pak. Kayaknya aku nggak mungkin bisa pulang cepat untuk jemput Freya. Kemungkinan besar Dimitri kan ayah kandung Freya. Apa ada sedikit aja dia ngerasain kalau anak kandungnya sedang sakit? Dan sakitnya parah. Freya sakit leukemia. Apa dia sama sekali memang nggak peduli? Ayah, maaf banget aku nggak bisa pulang cepat ayah untuk jemput Freya. Soalnya aku dapat banyak kerjaan. Ini juga kan hari pertama aku kerja. Ayah, kalau berangkat sendiri nggak apa-apa kan pulangnya? Ya, nggak apa-apa. Ayah yang ngurus. Udah kamu fokus sama pekerjaan kamu ya. Iya udah ayah. Makasih ya ayah. Mas, Diandra bilang apa dia? Dia bilang nggak bisa datang ke sini. Ya udah kita pulang pakai taksi aja. Kita? Kenapa nggak Mas aja sendiri? Ih, kenapa ibu jadi ikut repot? Ah, jangan-jangan Diandra cuma mau malas-malasan aja di kantor. Kok kamu ngomong begitu sih? Diandra kan pertama kali masuk kerja ini. Mana bisa dia seenaknya minta izin begitu? Tapi kan jadi ibu yang ikut repot. Ih, aduh gimana ya sama biaya taksinya ntar ditransfer nggak ya sama Diandra? Boleh. Kan lumayan nih jauh, berarti kan mahal. Aduh, transfer nggak ya? Maaf Oma ya, jangan marah. Kan lagi kerja, nanti aku minta bunda buat traktir sama cilok. Ya Om happy. Cilok? Sorry ya, lidah Oma tersinggung makan cilok. Nggak level makan cilok. Ih, apaan sih kok cilok sih? Beliin aja yang banyak ciloknya. Gak usah ikut-ikutan, gak usah ikut-ikutan. Jadi lo udah ketemu sama sopir pickup yang nganter Diandra kemarin? Udah bos. Cuman karena rumahnya itu masuk gang, jadi dia cuma ngedrop di depan gang masuknya doang.
Saya nggak bisa ngikutin dia sampai rumahnya. Lo tahu nggak alamat rumahnya di mana? Ada, Bos. Ini, Bos. Hari ini juga, gue bakal kesana dan nemuin Diandra. Hai, nama saya Yunita. Cita-cita dan impian saya menjadi artis terkenal. Saya yakin saya bisa meraihnya, asal dapat kesempatan. Terima kasih. Oke, Yunita. Kita ada beberapa karakter. Coba kamu acting nangis. Gue tuh sedih banget, tau gak? Lo kenapa ngehianatin gue? Oke, Yunita, castingnya udah selesai. Kamu boleh istirahat dulu sebentar ya. Oke, makasih. Oke, Mas Arif boleh istirahat dulu ya. Oke, iya. Yunita, Iya, Mas. katanya kamu sebelumnya juga casting di PH sebelah juga. Oh, PH-nya Melisa. iya, Mas. Tapi saya kurang serg sama suasana di sana. Bukannya di sebelah proyeknya lebih besar ya daripada di sini? Besar sih, Mas. Tapi saya ngerasa saya nggak nyaman dan malah jadi trauma. Trauma? Maksudnya? Lihat aja lo, Melisa. Gue bakalan sekalian ngejelek-jelekin PH lo. Saya nggak mau seuzon. Tapi ketika saya selesai casting, saat itu salah satu krunya dia memegang pundak saya, memegang punggung saya juga. Dia bilang dia mau bantuin untuk melepaskan mic. Tapi saya rasa dia memegang punggung saya terlalu lama. Saya nggak nyaman dan lama-lama tangannya malah semakin turun. Serius kamu? Nggak bisa dibiarin dong. Memangnya kamu nggak lapor? Enggak. Saya takut dibilang lebay dan saya takut saya nggak dapat kerjaan. Loh. Duh, macet ini. Gimana sih? Macet banget lagi. Sampai berhenti, nggak jalan. Duh, pusing banget, pusing. Padahal dikit lagi udah sampai. Aduh. Nenek. Oma. Oh iya, Oma. Oma aku punya tebak-tebakan tahu. Biar Oma nggak pusing. Bawa apa yang bisa ketawa? Freya, kamu nggak ngeliat apa? Hah? Kanan kiri semuanya pada berhenti. Ini tuh lagi macet. Oma males mikir. Oma pusing. Nggak usah pakai tebak-tebakan. Nggak usah. Iya, buah-buahan ketawa lah. Bunyinya buah hahaha. Krik, 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 krik. Ih, garing. Nggak ada lucu-lucunya sama sekali, Freya. Apaan sih? Ini beneran nggak jalan-jalan? Pak. Iya, Bu. Mendingan Bapak sekarang turun. Coba lihat. Cek, kenapa berhenti? Kenapa? Sebentar, Bu.
Freya, Oma mau teleponan. Jadi mendingan kamu diem, gak usah berisik. Ya, Oma mau gosip. Halo Jeng, iya Jeng. Iya Jeng, gimana Jeng? Itu kan batagor, makanan kesukaan Bunda. Pea! Seneng gak, Nak? Senang. Seneng? Ya. Udah siap, Bu? Satu kan? Nak, kita sekalian istirahat yuk. Sekalian cemilin makan batagor, makanan kesukaannya Bunda. Yuk. Mau? Yuk. Batagor itu kayak waktu itu ya Bunda. Iya. Ini makanan kesukaan Bunda, kamu masih ingat? Kenapa suka? Karena rasanya campur-campur, Nak. Jadi ada asinnya, terus ada crunchy-nya, terus ada manisnya juga dari saus kacang. Kayak hidup Bunda. Ada sedih, ada senang, tapi itu yang bikin Bunda kuat. Batagor ini bikin kuat. Kalau Bunda makan batagornya sama Freya, otomatis bisa langsung jadi kekuatan buat Bunda. Ini makanan super Bunda ya? Aku mau beliin batagor buat Bunda. Aku kan punya uang dari kakek. Iya bener Jeng. Serius, itu yang terjadi. Bener. Oh, terus gimana? Oh ya? Oh gitu. Bang, beli bang. Iya Neng, tunggu sebentar ya. Pakai saus Neng? Bunda kan sukanya gurih, manis, pedes berarti pakai bang. Tapi pedes-pedesnya jangan banyak-banyak, sedang aja. Oke, tunggu sebentar ya. Iya. Bentar. Gimana? Ternyata ada taksi terbalik, Bu. Oke. Jalan. Baik, Bu. Iya beneran itu masalahnya tuh di situ. Ini udah jadi. Ini kemayannya. Terima kasih. Kamu hati-hati ya. Ya. Oma, kakek, jangan tinggalin Freya. Oma, kakek, kemana? Duh, kira-kira kerjaan sebanyak ini bisa aku selesain hari ini juga nggak ya? Kalau sampai nggak selesai hari ini, gimana nanti Dimitri? Dia bisa tambah ngerendahin aku. Mana laptopnya juga nggak bisa diajak kerja, pakai lemot segala, mana nyetrum lagi. Au. Aduh, gawat, ini gimana? Udah hang lagi.
Kalau sampai mati bisa-bisa data yang tadi aku list nggak kesimpen. Masa aku harus buat dari awal lagi? Aduh please jangan dong. Please, please ya Allah. Aduh harus bisa dong, jangan sampai mati. Ayo, aku harus kerjain. Semuanya harus selesai. Ayo, ayo, please, please, balik lagi, please. Alhamdulillah. Aduh, mending aku save dulu deh. Biar kalau tahu ngehang lagi, aku udah simpen datanya. Lo kenapa sih, Dim? Enggak, ini Diandra kerjainnya lama banget. Gue kan masih mesti review lagi data-data yang dia bikin. Mungkin ntar lagi selesai. Lagian dia juga butuh penyesuaian kali. Nggak mungkin kan kerjaan dia lebih cepat daripada seniornya. Kasihlah toleransi sedikit aja, Dim. Ya udah, gue coba samperin deh, gue lihat progresnya sampai mana. Boleh. Gue ikut deh. Pak Banu telepon. Lo duluan deh, gue udah telepon. Oke. Halo, ya Pak. Oke, baik. Jadi gimana yang kemarin, Pak? Dim, kamu mau... Panggil saya Pak. Saya ini atasan kamu. Mana coba saya mau lihat, udah sampai mana? Saya udah nungguin lama nih. Oh iya, iya baik Pak. Ini Pak. Dimitri mau ngapain sih di sini? Dia mau ngapain mantau aku kerja? Aduh, yang ada aku nggak bisa kerja cepet kalau diperhatiin kayak gini. Ini mau selesai kapan sih? Saya udah nungguin loh dari tadi. Iya Pak, ini lagi proses Pak. Bapak minta untuk banyak kotak. Kamu nih jangan buang-buang waktu saya ya. Yang punya banyak kerjaan bukan cuma kamu doang, saya juga banyak kerjaan. Terus setelah ini, setelah kamu input, saya harus review lagi kan. Terus kalau ada yang salah harus direvisi lagi. Kenapa nggak dari awal kamu bilang aja kamu nggak sanggup? Jangan malah nyusahin orang kayak gini. Ya maaf Pak, ini saya kejarin Pak. Udah, coba mana saya lihat nih, yang udah kamu input aja. Baru 20% Pak. Laptop ini. Alhamdulillah akhirnya bisa beli laptop juga. Lumayan bisa buat aku belajar, terus bisa aku pakai buat cari-cari kerjaan ya, walaupun laptopnya nggak baru, tapi bisa bermanfaat banyak. Semangat ya sayang. Nanti aku bantuin kamu belajarnya, ya. Makasih ya Dim. Nah, silakan dicek dulu, Pak. Duh, seneng banget sih, aku masih nggak nyangka deh aku bisa kebeli laptopnya. Hasil dari kerja di kafe selama ini, akhirnya kebeli juga laptopnya. Mas, saya udah cek
saya ambil yang ini ya. Semuanya jadi berapa? Saya bungkus dulu ya Mbak. Ah, Mas, jadi berapa Mas biar saya sambil hitung uangnya? Ini udah dibayar lunas Mbak. Hah? Loh kok udah dibayar? Dim. Gak apa-apa, Di. Anggap aja ini hadiah dari aku. Habisnya kamu semangat dan gigi banget nabungnya buat beli laptop, ya? Dim, jangan, ini kan ada uangnya. Udah, terima aja, ya. Oke. Udah, Mas. Yuk, kita langsung jalan. Makasih banyak ya, Mas ya. Nanti kalau kamu nggak ngerti cara gunain laptopnya, kasih tahu aku aja, ya. Kalau gitu aku masuk dulu ke dalam ya. Makasih. Sama-sama. Apaan nih? Dim, makasih ya. Aku bener-bener terharu banget kamu beliin aku laptop. Aku tahu niat kamu baik. Dan kamu selalu pengen bantu aku biar aku gak repot. Tapi izinin aku balikin uangnya ya. Bukan karena aku gak mau nerima. Tapi karena aku pengen belajar berdiri di atas kaki aku sendiri dulu. Kamu udah banyak banget bantu aku. Dan aku bersyukur sekali punya kamu yang sebaik ini. Aku cuma pengen kamu tahu. Aku ngelakuin ini bukan karena gengsi. Tapi aku ngelakuin ini karena aku pengen tetap bisa berjuang dengan cara aku sendiri, Dim. Jadi kali ini aja biarin aku yang nanggung ya. Tapi aku tetap makasih banget. I love you. Ini yang bikin aku jatuh cinta makin dalam sama kamu, Di. Kamu itu perempuan hebat yang pernah aku temuin. Kamu masih pakai laptop ini? Ya jelas aja lelet. Barang rongsokan kamu pakai buat kerja. Ya lama lah kerjanya. Gimana sih? Ya saya kan nggak seberuntung Bapak. Beruntung? Kamu bilang saya beruntung? Maafin saya Pak. Maksud saya Bapak punya kelebihan. Bapak cukup berlebih untuk bisa beli laptop baru kapan aja Bapak mau. Nggak kayak saya. Saya nggak ada maksud apa-apa Pak. Sekali lagi saya minta maaf Pak. Saya izin lanjut kerja dulu. Lah, kenapa malah jadi dia yang betein dan cuekin gue? Apa perkataan gue barusan keterlaluan ya? Ah, enggak lah. Bahkan masih kurang kalau dihitung apa yang udah dia lakuin ke gue.
Apa lagi? Aduh, Pakai hang segala lagi. Udah sini coba, saya benerin ini. Jangan, Pak. Aduh. Aduh, Pak, emang laptopnya kadang suka nyetrum. Makanya saya tutupin pakai ini kalau saya lagi ngetik, Pak. Aduh, Bapak pasti kaget banget. Kulitnya panas nggak? Sini saya lihat, Pak. Aduh, ada yang sakit. Udah saya nggak apa-apa. Kamu nggak usah cari perhatian. Mau kamu mati kesetrum sama laptop rongsokan itu juga saya nggak peduli. Tapi yang penting jangan ngerusak proyek saya yang lagi berjalan. Kalau nggak saya akan bikin perhitungan sama kamu. Udah sore lagi nih. Saya harus jalan. Kamu buang-buang waktu saya aja. Yang pasti saya sekarang tahu satu hal bahwa kamu emang nggak kompeten untuk menjalanin proyek ini. Nih, kamu hubungin aja nomor ini. Ini nomor asisten saya. Nanti dia akan ngasih kamu laptop yang baru untuk kamu pakai. Nggak usah, Pak. Saya nggak butuh bantuan Bapak. Saya berterima kasih sekali Bapak mau bantu saya. Tapi saya tetap mau pakai laptop ini. Saya yakin semuanya bisa selesai kok, Pak. Makasih, Pak. Enggak, kamu nggak usah berterima kasih. Kamu pikir nih gratis. Nanti juga gaji kamu bakal saya potong. Yang penting kerjaannya cepat selesai, ya. Jordan mana sih? Kok nggak ada di ruangannya? Dim! Hey. Sorry. Tadi abis ketemu sama Pak Banu. Oh iya, nggak apa-apa. Gimana? Kerjaan Diandra? Bisa selesai cepet nggak? Aduh, udah kesorean lagi. Sebenarnya gue masih ada beberapa data-data yang gue perluin, tapi udah besok aja deh. Ya. Besok ya? Ya. Yaudah, gue cabut duluan ya. Emang gosip tentang Rita nggak akan ada habis-habisnya. Ya udah Jeng, ntar lagi deh. Ya kita gosipnya ya. Udah jalan nih. Ya, dah. Rita, ada aja gosip hari ini. Emang genit banget. Freya! Kenapa, Bu? Cucu saya hilang. Kok cucu saya hilang? Mas, bangun Mas. Mas bangun. Freya hilang. Nggak ada gimana maksudnya? Nggak tahu. Tadinya Freya kan ada di sini nih, duduk sama ibu. Terus tiba-tiba Freya hilang. Nggak tahu kemana. Freya hilang. Kok bisa nggak ada, Bu? Gimana ceritanya? Ceritanya kamu nggak usah ikutan kepo. Diem aja. Udah deh. Aduh, cucu saya hilang. Udah, kita putar balik ke tempat tadi. Putar balik ke tempat tadi. Putar. Sini. Freya! Ini! Freya! Iya ini tempat macet tadi. Ya terus waktu macet kamu nggak lihat Freya turun? Mas, ngapain aja? Ngapain aja? Nah, Mas ngapain aja? Kok pakai molor segala? Di mana-mana tuh bantuin dong jagain cucu, bukannya molor di mobil. Freya! Freya! Aduh! Freya! Freya!
dimarahin lagi. Makanya nggak usah tidur. Kita cari tempat lain. Cari tempat lain. Ah, repotin banget sih. Freya. Iya, baru. Cari tempat lain. Jalan. Pak, Bu, jadi kita kemana nih? Tetap aja kita ke arah pulang. Kita pulang dulu. Nanti kita lanjut lagi cari-cari ya. Baik, Pak, Bu. Ya, siapa tahu di jalan kita bisa ketemu Freya. Ayah sih pakai tidur segala, molor aja. Ya terus kamu ngapain? Masa jaga anak begitu aja nggak bisa? Iyalah, kan bantuin jagain. Udah, jangan ribut, malu ini. Saya takut. Ini di mana? Saya nggak tahu dah pulang daerah sini. Ini di mana? Saya nggak tahu dah pulang daerah sini. Enggak, aku nggak mau nangis. Aku anak kuat, aku pasti bisa jalan pulang. Aduh, aku lapar lagi. Kalau lapar, aku lemas. Makan apa ya? Udah deh, aku makan batagornya dulu. Nanti buat bunda, aku beli batagor lagi. Di sini. Maaf bunda, batagornya aku makan. Aku janji beli batagornya lagi buat bunda. Mana sih kamu, Diandra? Sini alamatnya. Emang iya masuk ke sini. Ini mana sih? Dari tadi katanya alamatnya dekat sini, cuma gue cariin nggak ada. Gue tanya tukang batagor aja kali ya. Siapa tahu dia tahu nih. Pak? Pak? Halo? Mana ada? Pak? Ya, niat jualan nggak sih? Halo, Ibu. Iya, Mas. Iya, saya mau nanya alamat ini. Ibu tahu nggak? Alamat. Dekat sini sih katanya. Waduh, saya juga nggak tahu, Mas. Soalnya saya juga bukan orang sini. Beneran nggak tahu, coba dicek lagi deh. Beneran, Mas, saya nggak tahu. Maaf ya. Ya udah. Saya permisi dulu. Makasih ya, Bu. Ini anak buah gue ngasih alamat bener nggak sih? Jangan-jangan salah lagi. Cari situ deh. Ya. Batagor aku. Bentar. Oh gimana sih? Jangan lihat batagor aku jadi jatuh kan? Mas,
Ngapain? Oh, ini siapa? Gak tahu tadi dia kepisah dari keluarganya. Nama kamu siapa, Dik? Iya, Om. Sebentar. Kamu itu anak yang di rumah sakit waktu itu kan? Hah? Kok Om tahu sih? Aku dari rumah sakit. Tahu lah, kan aku udah di sana. Terus? Ini kamu sendirian aja? Papa mama kamu mana? Ih, bahaya tau anak kecil sendirian jalan kayak gini. Aku nyasar Om, tapi aku mau cari jalan pulang. Cuma satu-satu tenaga buat cari jalan pulang, mau Om jatuhin. Kamu lucu banget tau nggak? Biasanya tuh kalau anak-anak biasa ya kayak kamu, nyasar itu udah nangis. Nggak tenang kayak gini. Aneh. Ya kata bunda aku harus jadi anak kuat, gak boleh cengeng. Oke. Tapi Om, batagor aku jatuh nih. Aku lapar tahu. Ya terus aku yang disalahin. Dih, orang kamu yang nabrak aku, kenapa jadi aku yang disalahin? Om jahat. Om tabrak aku. Om harus ganti batagor aku. Oh, aku tahu. Aku tahu. Kamu itu anak-anak kecil yang suka acting dikasihanin kan? Biar ujung-ujungnya dapat duit. Ih, enggak. Aku nggak punya duit buat kamu. Pergi aja, Gi. Aku banyak urusan. Jangan bikin aku tambah repot. Ya? Enggak. Om harus ganti batagor aku. Ya apa sih? Enggak mau. Ini kenapa naik-naik? Tolong dong. Ih, anak siapa sih nih? Om nggak boleh pergi. Enggak, aku mau pergi. Aku banyak urusan. Aduh, ke siapa? Cil, lepas nggak? Aku tuh banyak urusan. Repot. Jangan bikin aku mau. Ini anak siapa sih? Tolong dong. Aku lepasin. Tolong dong. Mau lepasin. Nggak mau lepasin. Enggak, lepasin lah. Ini anak siapa sih? Udah, stay, ya. Loh. Cari di sini dulu. Freya! Mana Freya! Freya! Aduh, mana ya? Cil, ngapain sih naik mobil aku? Udah deh, mendingan keluar. Emang kamu gak takut diculik apa? Ya habis Om, batagor aku jatuhin sih. Kalau Om nggak mau ganti, Om harus anterin aku pulang. Ah ini, Pak, sebentar. Saya mau tanya, ini lihat anak yang di foto ini. Maaf Pak, Ibu saya nggak ngelihat. Oh, ya terima kasih ya. Misi. Mana ya? Enggak lah, emang aku supir kamu apa? Nih, katanya kamu anak kuat, nggak cengeng. Ya udah, pulang aja naik angkot. Atau kan naik ojol gitu. Nggak, Om harus anterin aku pulang. Ibu. Lihat nggak anak kecil, perempuan ini cucu kami hilang. Nggak lihat, Bu. Saya juga baru lewat sini. Nggak lihat? Iya, nggak lihat, Bu. Maaf. Makasih. Iya. Ini anak siapa sih? Keras kepala banget. Buruan Om, nanti bunda aku panik kalau aku belum pulang. Ya udah, rumah kamu di mana? Rumah bunda. Ngerti rumah bunda, tapi alamatnya itu lo di mana? Aku nggak tahu rumah bunda aku. Aku baru pindah ke Jakarta, jadi aku belum hafal. Cobaan apa lagi ini? Udahlah, gue drop aja ini bocil di kantor polisi. Om, aku mau bawa kemana Om? Katanya tadi mau dianterin pulang, ini aku anterin lah. Tahu rumah bunda aku. Udah tenang aja. Udah, yang penting tapi kamu diem. Ayo kita cari ke sana. Freya! Mendingan sisa kerjaan dari Dimitri aku lanjutin di rumah aja deh. Biar bisa fokus ngerjainnya tanpa harus ketemu dia lagi.
Maaf Pak, saya udah mutusin untuk selesain semua pekerjaannya di rumah. Saya janji semuanya bakalan selesai Pak, Bapak nggak usah khawatir. Ya terserah kamu. Kalau emang sampai kerjaannya nggak selesai, itu cuma ngebuktiin satu hal. Kalau kamu emang gak kompeten. Baik Pak, saya pasti akan selesaikan. Sayang. Hai Mas Dim. Hai. Loh, kok kamu ada di sini? Iya, Kak Jordan ada mention katanya kamu ada di kantornya. Jadi ya aku nyusulin aja. Sekaligus mau ngajakin kamu dinner. Kamu belum makan kan? Iya, belum. Yaudah yuk. Itu kan cewek pemilik tempat panjat tebing kemarin. Kalau nggak salah, dia adiknya Pak Jordan. Jadi ternyata kekasih barunya Dimitri. Dim, ternyata sekarang kamu udah bahagia ya? Makasih ya, Dim. Ngapain sih aku masih ngeliatin dia? Apa ini belum cukup? 7 tahun, rasa kecewa, rasa hancur, semua udah cukup jadi alasan buat aku berhenti peduli. Tapi kenapa saat lihat matanya, semuanya kayak ditarik mundur? Sayang, yuk jalan. Enggak. Aku nggak boleh lemah. Dia cuma masa lalu. Titik. Dia udah bukan siapa-siapa lagi buat aku. Syukurlah Dim, sekarang kamu udah bahagia. Perasaan aku ini, udahlah, perasaan aku ini sekarang gak penting. Dor! Astagfirullahaladzim. Maaf ya kalau kaget. Emang lagi mikirin apa sih? Mikirin kerjaan atau lagi ngelamunin apa? Hati-hati loh kesambet. Daripada bengong terus kesambet, mendingan kamu kasih alamat rumah kamu. Biar aku anterin kamu pulang. Gimana?
Nggak usah, Pak. Nggak apa, biar saya pulang sendiri aja. Nggak apa-apa, Diandra, nggak usah sungkan. Beneran nggak apa-apa, Pak. Saya pulang sendiri. Kamu pernah dengar nggak? Ada yang bilang kalau menolak ajakan atasan atau bos itu pamali. Atau sebenarnya kamu keberatan soal penunjukan kamu di proyeknya Pak Dimitri? Sampai kamu nangis kayak gini. Kamu qualified kok, Diandra. Aku yakin kamu mampu. Serius, Di. Aku jadi sangat merasa bersalah. Tapi boleh nggak? Aku mau nebus semuanya dengan cara aku nganterin kamu pulang ke rumah sampai selamat. Enggak, Pak. Saya nggak apa-apa. Saya beneran baik-baik aja kok, Pak. Saya bisa pulang sendiri. Bentar ya, Pak. Saya angkat dulu. Takut penting. Ya, ya. Di, Freya. Freya hilang. Freya hilang? Kok bisa hilang? Ini hilang gimana maksudnya, Ayah? Hilang di mana? Tadi kan kita pulang dari rumah sakit pakai taksi. Nah, di perjalanan Ayah ketiduran. Freya itu ditemenin sama ibu duduk di belakang. Ibu malah sibuk main teleponan terus. Nah, setelah kita jalan agak jauh, kita baru sadar kalau Freya itu hilang. Ya ampun. Aduh, Ayah kok bisa ya? Kamu bisa pulang kan, Di? Terus terang Ayah nih panik. Sama ibu udah cari kemana-mana, gak ketemu. Iya, Ayah. Ini aku udah mau pulang kok. Aku langsung pulang. Pokoknya Ayah tenang dulu. Ayah jangan panik. Kita cari sama-sama ya. Aku pulang sekarang. Kita pulang. Ayo. Ya ampun. Aduh. Diandra, kamu ada masalah apa? Mana mungkin aku kasih tahu Pak Jordan kalau anak aku hilang. Halo, Diandra? Kamu ada masalah? Enggak, Pak, enggak apa-apa. Ini cuma ada keadaan darurat aja di rumah. Jadi saya harus buru-buru pulang. Saya jalan sekarang ya, Pak. Diandra, kamu mau kemana? Aku anterin kamu ya. Aku tahu kamu lagi buru-buru, kamu lagi ada masalah. Tapi nggak baik buat kamu kalau pergi sendiri. Kemanapun kamu akan aku antar. Kita pakai mobil, oke? Please, jangan ditolak. Enggak, Pak, nggak usah, nggak apa-apa. Saya buru-buru banget, Pak. Tapi makasih banyak, Bapak udah menolongin saya. Saya jalan sekarang, Pak. Diandra. Diandra! Padahal cewek lain pada rebutan minta diantar. Tapi Diandra malah kabur kayak dikejar debt collector. Lucu juga kamu, Diandra. Bikin aku makin penasaran. Turun. Cil. Ayo. Ih. Dah, yuk. Polisi. Om bohong. Kata Om nganterin aku pulang. Kenapa aku ke kata polisi? Kamu tahu nggak? Salah satu tugas Pak Polisi itu adalah nolongin bocah-bocah yang tersesat kayak kamu sekarang. Udah, masuk. Entar diantar pulang ke rumah sama Pak Polisi. Oke? Enggak. Kalau aku di penjara gimana? Enggak lah, kamu gak akan di penjara. Karena kamu buat salah apa? Enggak kan? Udah, kamu masuk. Ntar kamu dianterin. Ya. Aku sibuk nih, kamu udah banyak buang waktu aku. Ya, yuk. Masuk. Cil, mau kemana? Hah? Enggak. Apaan sih? Cil! Wah, Cil! Cil,
Ayo kantor polisi, katanya mau pulang. Cil. Ayo pulang. Gak mau, Om. Katanya mau dianterin pulang, ntar biar Pak Polisi yang nganter. Gak mau, Om. Ayo. Hei, aduh. Ayo. Ayo pulang cepetan. Ntar keburu malam loh. Gak mau. Cil, ayo dong. Aku gak punya banyak waktu ini. Lompat-lompat lagi. Cil, ayo pulang sekarang. Aku beneran nih, serius. Ayo pulang cepetan. Ntar keburu malam loh. Gak mau. Cil, ayo dong. Aku gak punya banyak waktu ini. Lompat-lompat lagi. Cil, ayo pulang sekarang. Aku beneran nih, serius. Cil. 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 Hei. Masih hidup. Pingsan nih. Hah? Terus gue mesti ngapain? Kalau gue bawa kantor polisi pasti gue dikira ngapa-ngapain nih. Kenapa sih ada-ada aja? Cil? Gue bawa ke rumah aja kali ya. Gue bawa ke dalam mobil. Lihat besok di urusan ntar kalau emang dia bangun atau apa. Oh, berat juga nih bocil. Ini mah namanya definisi pegel, repot banget. Ngapain sih keseret-seret datang ke kantor polisi pakai acara laporan anak hilang segala? Terus kamu apaan sih? Seharian ngomel-ngomel terus, peng nih kuping dengarnya. Ayo ya. Ayo. Ayo, Bu. Kita harus cepet-cepet lapor, Ayah. Iya. Nanti keburu diambil orang. Cil. Cil, bangun, Cil. Mesti gimana ya gua? Gimana caranya? Ada-ada aja. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Iya, Pak. Kami mau melapor, Pak. Anak saya hilang. Iya, Pak. Tenang, Bu. Pelan-pelan. Tolong ceritakan kronologis kejadiannya. Anak saya namanya Freya, Pak. Umurnya 6 tahun. Ini fotonya, ini fotonya. Kemarin dia itu sempat dirawat, Pak. Per hari ini mau pulang ke rumah, dibawa sama kakek dan neneknya. Tapi di perjalanan, Freya hilang, Pak. Iya, Pak. Anaknya sih memang masih kecil, tapi udah bandel, Pak. Buktinya, dia bisa hilang kan dari mobil. Repotin, Pak, sebenarnya anak itu, Pak Polisi. Jadi, di saat Freya keluar dari mobil,
Tidak ada yang melihat? Iya, karena saya sadar-sadar anak itu udah hilang, nggak ada yang lihat. Begini Pak, karena pada saat itu kan saya tertidur. Terus ketika kita sadar, ternyata Freya udah nggak ada. Terus kita balik lagi ke tempat semula untuk mencari Freya. Dan kita nggak bisa menemukan Freya lagi. Pak, saya takut Pak, Freya dibawa pergi Pak di luar sana. Saya takut tiba-tiba dia diculik Pak. Bapak harus temuin sekarang juga Pak. Tolong bantu temui anak saya Pak. Umur, tinggi badan, dan ciri-ciri terakhir anak ibu? Seperti tadi saya bilang Pak, usianya 6 tahun, tingginya sekitar 110 cm. Terus rambutnya panjang Pak, segini baju. Terakhir dia pakai abu-abu, lengan panjang. Baju abu-abu Pak. Baik, kami akan catat sebagai laporan anak hilang. Dan kami akan sebarkan ke seluruh Polres dan Polsek setempat. Tolong ya Pak, tolong temui anak saya Pak. Saya takut banget Pak, dia anak saya satu-satunya. Dia juga masih sakit Pak. Baik Bu, kami juga mengerti. Kami akan usahakan semaksimal mungkin. Ibu dan saudara bisa menyebarkan foto Freya ke sosial media. Semakin banyak yang disebarkan, semakin kemungkinan cepat bisa ditemukan. Freya, nak, di mana kamu sekarang? Kamu pasti ketakutan. Bunda mohon, bertahan nak. Bunda pasti akan cari kamu sampai ketemu. Dim, kamu tau nggak? Chef di restoran ini tuh juara 2 lomba internasional loh. Aku sampai harus booking dari minggu lalu buat dinner hari ini. Oh ya? Menurut kamu makanannya gimana? Enak gak? Review dong. Ya, not bad. Tadi aku lihat di sosmed kantornya Kak Jordan, itu lagi ada press release ya soal project baru kalian. Gimana? Seru gak? Ya, gitu deh. Diem, kamu kenapa sih dari tadi ngomongnya irit banget sama aku? Gak lama lagi kan kita jadi suami istri. Jadi kamu kalau punya masalah cerita dong sama aku. Aku siap kok dengerin semua keluh kesah kamu. Tadi ada masalah ya di kantor. Atau ada yang gangguin kamu? Project sama Kak Jordan tadi kacau ya? Oh, atau... Mel, kamu tuh bisa diem gak sih? Ya, sorry ya Dim. Sorry ya. Sorry, aku lagi capek banget. Jadi, bisa nggak kalau kita nggak usah ngomong? It's okay. Gak apa-apa kok. Aku paham. Kalau kamu memang gak mau ngobrol sama aku bisa kok temenin kamu makan dalam diam. Makasih. Kamu gak apa-apa? Nggak apa-apa. Dim itu. Diandra, setelah sekian lama kenapa masih begitu susah untuk nyingkirin bayangannya dari kepalaku dan juga hatiku? Apa sebenarnya ada pikiran Dimitri? Apalagi dia mikirin masa lalunya.
bocil nggak bangun-bangun lagi. Mesti gue apain coba? Gue mesti ngapain? Mikir Jupiter, mikir. Gue bawa aja kali ke kamar diam-diam ya. Abis itu kalau dia bangun besok, ya udahlah, lihat besok aja gimana. Ada apa coba hari ini? Bikin repot aja. Mas Dim. Oi, Pit. Gue liat lo tadi kayak mau ngeluarin sesuatu dari belakang. Kenapa nggak aja? Nggak ada apa-apa. Soal lihat kali lo. Gak ada apa-apa, tapi muka lu pucet gitu. Wah, enggak, lo tumben banget pulang malam. Masuk. Mas. Mas Dim. Oi, Pit. Gue liat lo tadi kayak mau ngeluarin sesuatu dari belakang. Kenapa nggak aja? Nggak ada apa-apa. Soal lihat kali lo. Gak ada apa-apa, tapi muka lu pucet gitu. Wah, enggak, lo tumben banget pulang malam. Masuk. Mas. Loh, Pit. Ini kan anak yang gue ketemu di rumah sakit. Iya. Kok bisa sama lu sih? Iya. Jadi, gua ketemu nih anak di jalan tiba-tiba, ya. Gua nggak tahu gimana ceritanya. Ini anak nggak tahu jalan pulang dan lupa alamatnya di mana. Gua bawa dong ke kantor polisi. Di jalan-jalan dia pingsan. Bahkan gue bingung ya. Udah gue bawa aja. Lo kenapa nggak ngasih tahu gue dulu? Terus kalau nih anak kenapa-napa gimana? Itu dia masalahnya. Gue tuh nggak mau bikin gaduh. Makanya tadi rencananya emang gue bawa ke dalam diam-diam. Terus besok dia bangun, dia lihat gimana besoknya. Terus lo datang. Nah. Nggak bakal bangun itu, Mas. Beneran dah. Bangun deh. Nah, bangun nak. Masih nafas ya tapi. Ya udah kalau gitu, kayaknya kita bawa ke dalam aja. Kita kasih minyak angin atau apa gitu. Ya, sampai dia bangun. Tapi jangan bilang siapa-siapa. Sebentar ayah, aku ambil minum ya. Iya. Akhirnya kalian datang juga, udah pulang. Denger deh. Kayaknya sebentar lagi aku bakalan dapat kerjaan. Tadi tuh kelihatan banget PH-nya suka banget sama aku. Bahkan mereka juga tahu kalau aku tuh sempet casting di PH sebelah. Jangan-jangan diam-diam mereka itu nganggap aku aktris berbakat, makanya mereka sengaja stalking aku. Ih. Ayah, Kadi, Ibu. Kok kalian malah diem aja sih? Gak ada yang nyaut sama sekali loh. Lagian mukanya juga pada lemes-lemes amat, kayak pulang dari kuburan aja. Freya hilang nih. Hah? Hilang? Kok bisa?
Ya kayaknya Freya itu kabur dari taksi pas perjalanan pulang dari rumah sakit tadi. Kita udah cari kemana-mana, udah sempat lapor ke polisi juga. Sampai sekarang belum ada kabar. Freya nggak ada di mana-mana. Ih, lagian dia tuh baduk banget sih. Dapat ide dari mana coba dia kabur dari taksi? Ya udahlah kak, diemin aja. Nanti juga kalau dia bosan jalan-jalan, pasti balik kok. Kok kamu bisa ngomongnya gitu sih? Ini tuh di kota, Nit. Ini tuh bukan di kampung, dan kita juga baru pindah. Dia nggak mungkin bisa kembali sendiri. Dia juga belum hafal di mana rumah kita. Kak, lagian kalau kita semua khawatirin dia, apa bakalan bikin dia balik? Enggak juga kan? Lagian kalau misalkan besok dia sampai belum balik, kakak kan udah lapor polisi, biar mereka yang bekerja, kita serahin aja semuanya sama polisi. Jadi kita nggak usah mikirin Freya. Anyway, ayah, Kadi, dan ibu tahu nggak? Tadi aku ditanya apa aja? Aku ditanya selain hobi, ditanya visi misi hidup aku. Dan aku jawab semuanya dengan senyuman yang penuh karismatik. Kelihatan banget kan kalau PH-nya itu suka sama aku. Nit, stop! Kamu bisa nggak sih sebentar aja nggak ngomongin semua tentang diri kamu? Kamu nggak kasihan apa sama Freya? Kalau dia kenapa-napa gimana? Kak, tapi apa-apaan sih kamu, Diandra? Kok kamu marahin adik kamu? Adik kamu ini lagi bersemangat bercerita tentang masa depan dia. Kok kamu memberikan vibe yang sangat negatif? Gimana sih kamu? Bu, aku cuma mau bilang kalau... Udah. Pokoknya ibu nggak mau denger ya. Ibu nggak mau kamu nyolot sama